Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap mantan wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di Yogyakarta Kamis kemarin. Selain mantan, Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri membenarkan operasi tangkap tangan yang melibatkan mantan wali kota Yogyakarta periode 2017-2022 Haryadi Suyuti. Meski sudah tidak menjabat, Haryadi dikabarkan ditangkap bersama sejumlah ASN di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Yogyakarta. Satu diantaranya adalah wali kota. Para pihak dimaksud segera dibawa ke Jakarta, ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan oleh tim KPK. Tentu dalam waktu 1x24 jam kami diberi kesempatan oleh undang-undang untuk segera menentukan sikap atas kegiatan dari tangkap tangan ini. Perkembangannya segera kami akan informasikan lebih lanjut. Seorang saksi mata menyebut mantan wali kota Yogyakarta ini dibawa dengan menggunakan bus milik Brimob sekitar pukul 15.30 Kamis sore. Menurut informasi, Haryadi dan beberapa pihak lain yang terjaring OTT langsung dibawa menuju Bandara Internasional Yogyakarta untuk diterbangkan ke Jakarta. Hingga kini belum diketahui kasus korupsi apa yang diduga menyeret mantan wali kota Yogyakarta ini. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Haryadi dan beberapa pihak lainnya. Haryadi Suyuti menjabat sebagai wali kota Yogyakarta sejak tahun 2017 dan habis masa jabatannya pada 22 Mei 2022 atau 2 minggu sebelum terjaring OTT KPK. Hendrawan Setiawan, Yogyakarta. rumah pribadi mantan wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti pada Kamis malam tampak sepi dan tertutup rapat. Pada siang harinya Haryadi tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari balik pagar hanya terlihat 2 buah mobil yang terparkir di halaman dan sebuah sepeda motor. Tidak diketahui di mana saat ini keluarga Haryadi Suyuti berada. Menurut petugas Satpam, rumah yang dikelilingi pagar tinggi tersebut sehari-hari ditempati oleh Haryadi beserta keluarganya. Namun Satpam tersebut mengaku tidak tahu di mana Haryadi saat ini berada dan apa yang sedang terjadi. Dan kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Siti Badriah di Gedung KPK Jakarta. Selamat pagi, Siti. Apakah sudah diketahui kasus apa yang menyeret mantan wali kota Yogyakarta ini dan status hukumnya bagaimana sejauh ini? Ya, Ferdi, terkait dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada hari kemarin memang belum diketahui secara pasti karena hingga hari ini ataupun pagi ini pihak Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sejumlah pihak yang diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan yang ternyata tidak hanya dilakukan di Yogyakarta namun juga dilakukan di Jakarta. Nah, sejumlah pihak yang diamankan oleh KPK ini sudah tiba sekitar Kamis malam kemarin, yaitu sekitar pukul 9 atau sekitar pukul 10, ini artinya sudah hampir 12 jam lebih. Sejumlah pihak yang diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini masih terus digali keterangannya, dimintai keterangannya dan juga diperiksa secara intensif oleh penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kemudian Ferdi, kalau kita bicara terkait dengan update terbaru dari operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK ini, tadi PLT juru bicara KPK yaitu Ali Fikri juga sempat memberikan keterangan terbaru, yaitu dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan baik di Jakarta maupun di Yogyakarta pada hari kemarin ini ada 9 orang yang diamankan. Nah, 9 orang ini terdiri dari unsur swasta, kemudian juga ada sejumlah pejabat Pemkot di Yogyakarta dan juga salah satunya adalah mantan wali kota Yogyakarta periode 2017 hingga 2022 yaitu Haryadi Suyuti. Memang belum diketahui secara pasti kasus apa yang menjerat sejumlah pihak yang diamankan ini, namun memang beberapa pihak menyebutkan bahwa salah satu hal yang menjadi operasi tangkap tangan ini dilakukan karena sejumlah pihak ini diduga melakukan ataupun menerima suap dari suatu proyek. Namun memang terkait apa proyek tersebut juga belum diberikan ataupun diinformasikan oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kemudian Ferdi, kalau kita bicara hasil apa, tidak hanya menangkap sejumlah orang yang diamankan, dari hasil operasi tangkap tangan kemarin yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga ada sejumlah barang bukti yang juga sudah disita oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi, diantaranya adalah sejumlah uang yang mungkin hingga hari ini masih terus dalam
perhitungan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pihak tersebut. Dan kemudian Ferdi, hingga saat ini KPK masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diamankan, dan kalau kita melihat dari ketentuan KUHP, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam nanti untuk menentukan status hukum, karena saat ini pihak KPK masih melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, dan intinya kita sama-sama menunggu untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru, kemudian juga status hukum dari sejumlah pihak yang diamankan oleh KPK dalam konferensi pers yang rencananya nanti akan dilakukan oleh KPK pada sore ataupun malam hari nanti. Ferdi. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Siti Badriah dari Gedung KPK Jakarta.